Kembali lagi bersama saya Sabra Rahman. Baik, di video kali ini saya akan membahas bagaimana strategi dalam menghadapi kuliah online di masa pandemi saat ini. Saat ini yaitu kita sedang diuji dengan pandemi yang kita ketahui, yaitu pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah salah satunya yaitu dengan jaga jarak atau social distancing. Nah, dengan social distancing ini tentunya berakibat pada kuliah kita ya, yang tadinya kita harus datang ke kampus, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan dosen, dan sekarang kita dialihkan untuk kuliah secara online. Tidak hanya kampus-kampus nasional atau kampus-kampus yang ada di Indonesia, namun kuliah tersebut itu diterapkan di kampus-kampus luar negeri atau kampus-kampus internasional. Nah, mungkin selama social distancing ini kalian merasa malas atau merasa bingung bagaimana ya strategi biar bisa menghadapi kuliah ini dengan maksimal atau dengan efektif. Baik, kalian jangan bingung. Kali ini saya akan berbagi tips atau strategi bagaimana cara menghadapi kuliah online supaya hasilnya maksimal dan efektif. Untuk tips yang pertama yaitu buatlah schedule atau jadwal kuliah. Jadwal waktu kuliah teman-teman itu harus dicatat. Catatlah di buku kalian atau catat di kertas terus ditempelkan di tembok. Itu akan membantu kalian untuk mengingat mata kuliah yang ada pada kuliah online tersebut. Untuk tips yang kedua yaitu disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nah, ya ini biasanya walaupun kuliah offline pun kita lalai ya, kita menunggu deadline dulu. Tapi di kuliah offline ini bedanya apa? Bedanya tugas-tugas yang dikasih di kuliah online ini pengumpulannya itu melalui ada dosen yang melalui sistem IT. Jadi kalau sistem IT itu tidak bisa dinegosiasi. Tidak seperti kuliah offline kita bisa negosiasi dengan dosen. Kalau udah menyangkut sistem IT itu tidak ada toleransi. Kalau pengumpulan waktu misal nanti jam 4 nanti kita mengumpulkan jam 4 lebih 1 menit itu sudah tidak bisa. Jadi kerjakanlah tugas sedisiplin mungkin, jangan menunda. Kalau kita bisa sekarang, kenapa harus nanti ya? Karena itu juga akan menunda kesuksesan kita semua. Baik, untuk tips yang ketiga yaitu simak baik-baik materi yang diberikan oleh dosen atau oleh teman kalian yang sedang presentasi. Jadi walaupun kalian itu berada di rumah ataupun di mana ya, di pesantren, di kos, intinya kalian itu kuliah tidak di kampus. Kalian ini harus lebih bersemangat, harusnya lebih berkonsentrasi dengan menyimak materi-materi yang diberikan oleh dosen atau teman yang sedang presentasi. Kalian juga hindari multitasking ya. Multitasking itu misal kalian itu kuliah di aplikasi WA Group, kalian itu tetap fokus di dalam WA perkuliahan kalian. Jangan sampai kita disambi chattingan atau apalagi disambi telepon sama teman, itu hindari. Kalau misal di aplikasi lain, misal di Zoom, misal di Google Meet, kalian juga stay di situ. Jangan lalu kita membuka atau browsing misal di samping YouTubean atau yang lain, itu hindari. Biar fokus kalian itu tidak terpecah. Fokus kalian nanti bisa terfokus pada materi perkuliahan dan kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, maka dengan cara seperti itu, dengan menghindari multitasking, kita bisa menjalani kuliah online dengan efektif. Untuk tips yang keempat yaitu catatlah hal-hal yang dirasa penting. Kalian tidak semata-mata menyimak, tapi kalian harus mencatat inti atau poin-poin dari
materi yang sedang dijelaskan pada perkuliahan tersebut. Jadi sebelum mulai perkuliahan kita bisa menyiapkan buku untuk nantinya untuk mencatat hal-hal yang kiranya penting dan mudah untuk kita nanti membuka atau mengulas materi yang pernah kita pelajari. Baik, untuk tips yang terakhir yaitu carilah ruangan yang membuat kamu berkonsentrasi tinggi dan ruangan itu kamu anggap nyaman. Namanya juga kita di rumah, pasti kan sulit untuk menemukan tempat yang membuat konsentrasi kita itu tinggi. Tapi misal kalau kalian rumahnya di dekat jalan raya kan susah untuk mencari tempat yang sepi atau tempat yang mudah untuk berkonsentrasi. Maka dari itu saya sarankan kalian teman-teman untuk menggunakan kamar kalian untuk tempat kuliah offline. Dalam kuliah kalian nanti akan merasa nyaman dan tidak terganggu dengan suara-suara atau gangguan, seperti misal jika kalian punya adik, tidak terganggu oleh adik kalian atau yang lain. Ya, mungkin itu saja 5 tips yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Oh iya, pastikan jaringan atau koneksi internet kalian itu jangan lemot ya. Mungkin ada tips lagi ini, satu yaitu kalian bisa mengatur atau menyeting APN yang ada di setting HP kalian sesuai dengan kartu yang kalian pakai. Untuk tutorial atau cara-caranya kalian bisa lihat atau cari di Google. Oke, baik, itu saja untuk tips memperbaiki koneksi. Dapat membantu teman-teman semua yang sedang menjalani kuliah online tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.